Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan berkat taufiknya kita dapat mengikuti penjelasan dan bimbingan berdasarkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Ini bermakna kita telah mendapat hidayah. Tetapi masih lagi terbatas kepada hidayah yang pertama, yaitu mendengar penjelasan dan bimbingan. Kita harapkan mudah-mudahan kita juga layak mendapat hidayah jenis kedua. Hidayah dengan makna yang kedua yaitu taufik. Allah bukakan hati kita sehingga tergerak untuk mengamalkan apa yang kita telah dengar. Sebab terdapat dari kalangan manusia yang hanya mendapat hidayah jenis pertama, tapi tidak mendapat hidayah jenis yang kedua. Memang ikut majlis ilmu, mendengar majlis ilmu dari awal hingga akhir, tetapi pertambahan ilmu demi ilmu tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak gerakkan hatinya untuk mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Maknanya orang tersebut masih lagi belum mendapat hidayah yang sempurna. Karena enggan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bermakna hatinya tidak dibuka lagi oleh Allah. Itu bermakna hatinya atau dia belum lagi mendapat taufik, restu daripada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa, mudah-mudahan segala yang akan disampaikan dalam majlis ilmu pagi ini, begitu juga dalam majlis ilmu sebelum ini, akan kita patuhi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Cuma sedikit perubahan. Ustaz tersilap. Pada hari Isnin yang lalu, kita cuti. Jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran minggu lalu yang tidak sempat kita isi. Karena Ustaz ketika itu ada urusan yang sangat mustahab. Alhamdulillah, tim telah membuat perubahan poster. Bukan bermula ayat 228, tapi kita mula hari ini
sebagaimana pelajaran yang semestinya pada Isnin lalu, yaitu bermula dari ayat 224 hingga 227. Di bawah tajuk masalah sumpah dan hukum orang-orang yang mempermainkan sumpah. Ustaz ulang, topik kita pada hari ini, masalah sumpah dan hukum mempermainkan sumpah. Supaya kita tidak tersesat, ikuti panduan dari beberapa ayat ini. Malah ada istilah sumpah yang dipanggil dengan ilak. Dan Ustaz yakin masih banyak dari kalangan umat Islam Nusantara yang tidak biasa mendengar istilah ilak. Walaupun mereka sudah berumah tangga 50, 60 tahun. Ila, li'an, semuanya ini khas untuk orang yang sudah berumah tangga. Nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca terlebih dahulu ayat-ayatnya, paling kurang satu ayat, kemudian kita akan susuli dengan ayat-ayat yang lain nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Itu ayat 224. Kita langsung saja kepada tafsiran. Kalau dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya bertakwa kepadanya. Ketika memperkatakan tentang jangan kamu kawinkan wanita yang musyrikah, yang syirik, walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Wanita hamba abdi yang beriman itu adalah lebih baik bagi kamu. Itu arahan kepada lelaki Muslim. Terhadap muslimat pula, janganlah kamu mengawi laki-laki walau bagaimanapun handsome, ganteng, kacak, kalau dia itu kafir, musyrik. Hamba abdi laki-laki yang beriman itu adalah lebih baik bagi kamu. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah. Takut pada Allah. Itu pelajaran yang lalu, 2 minggu yang lalu. Maka dalam ayat ini yang Ustaz bacakan tadi, begitulah ayat-ayat seterusnya. Allah memperingatkan manusia agar berhati-hati semasa menggunakan nama Allah dalam bersumpah. Wallahi, billahi, tallahi, hati-hati. Mereka hendaknya jangan berani bersumpah dengan menyebut nama Allah
untuk hal-hal yang tidak baik dan dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab nama Allah sangat mulia dan mesti diagungkan. Jangan gunakan nama Allah sebagai sumpah secara sembarangan. Padahal yang kamu sumpah itu tak elok dalam pandangan agama. Karena sangat marah dengan anti, dengan uncle. Sampai bersumpah, wallahi, saya tidak akan naik lagi rumah uncle dan anti. Bukankah itu bermakna kita telah memutuskan silaturahim? Kita gunakan nama Allah. Wallahi, aku tak akan mau bercakap lagi dengan uncle dan anti yang selalu saja membuli mak aku. Allah larang bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang dilarang oleh agama. Sebab sumpah itu mengandung unsur memutuskan silaturahim. Kita baca sekali lagi ayat supaya boleh faham dengan lebih sempurna. Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu baru terjemah harfiah. Apa tafsirannya? Terjemah maknawiyah. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa sebab turun ayat ini adalah karena Abu Bakar As-Siddiq, bapa mertua Rasulullah, Abu Bakar, pernah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak lagi memberi nafkah atau bantuan kepada Mishtah. Karena Mishtah turut serta menyebarkan fitnah terhadap anaknya Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa yang dikenal dengan hadisul ifk. Hadisul ifk maknanya Aisyah pernah difitnah berzina dengan Safwan ketika beliau ketinggalan rombongan Rasulullah. Rasulullah tak perasan sebab wanita mereka berada di dalam sekeduf. Di atas onta ada semacam payung yang tertutup. Aisyah ketika berhenti mohon izin untuk buang air. Tapi ketika balik dari buang air, beliau perasan kalung beliau terjatuh. Beliau mencari sampai senja petang. Dan rombongan termasuk Rasulullah tak perasan Aisyah rupanya belum lagi datang. Lalu mereka berangkat. Tinggallah Aisyah radhiyallahu anha. Pendek cerita, Aisyah akhirnya tinggal sendirian di padang pasir. Yang pada waktu malam, lalulah seorang yang bernama
Safwan. Begitu ternampak ada manusia di padang pasir, setelah didekati ternyata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Safwan segera menolong. Suruh Ummul Mukminin naik ke atas kenderaannya, lalu Safwan berjalan kaki membimbing, menuntun. Namun demikian, begitu tahu orang-orang munafik Madinah, mereka tuduh Aisyah telah berzina dengan Safwan. Ini yang dipanggil dengan hadisul ifk. Dan turut menyebarkan fitnah tersebut adalah Mistah. Mistah adalah kaum kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, saudara dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mistah ini miskin dan mendapat bantuan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Namun demikian, baiknya Abu Bakar membantu Mistah. Mistah tetap memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Abu Bakar berazam untuk tidak lagi membantu Mistah, sebab Mistah turut serta menyebarkan fitnah anaknya telah berzina. Mistah yang selama ini mendapat bantuan daripada Abu Bakar, Abu Bakar sampai bersumpah, demi Allah, aku tidak akan bantu lagi Mistah. Susu yang aku selama ini berikan kepadanya, lalu dia balas dengan air tuba. Macam itulah lebih kurang istilah dalam pepatah Melayu. Bukan berterima kasih, malah nama keluarga Abu Bakar dicemarkan oleh Mistah. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan bantu lagi Mistah. Sehingga turun ayat sempena itu. Ayat itu berbunyi, wahai Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar, nanti kita akan jelaskan maksud hadis atau maksud ayat tersebut. Padahal Mistah adalah salah seorang kerabat Abu Bakar. Malah ditolong selalu oleh Abu Bakar. Sempena peristiwa inilah turun ayat di atas. Dan juga surat An-Nur ayat 22. Ini ayatnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini diturunkan sempena sikap Abu Bakar tersebut. Coba dengar terjemahannya. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.
Jangan sampai mereka bersumpah untuk tidak bantu saudara mereka yang miskin. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang Ustaz janjikan tadi. Ayat ini turun sempena sikap Abu Bakar yang bersumpah tidak akan menolong lagi Mistah yang menyebarkan fitnah terhadap anaknya Aisyah. Kalau turun ayat ini, janganlah orang yang ada kelebihan sampai bersumpah untuk tidak membantu lagi orang yang susah. Jika kamu maafkan, kamu layak mendapat ampunan Allah. Sehingga Abu Bakar didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, aku tahu bahwa engkau sedang marah. Engkau bersumpah tidak akan bantu Mistah lagi kan? Yang selama ini kamu bantu. Nah sekarang turun ayat menegur sikapmu. Jangan kamu teruskan rasa marahmu sambil bersumpah dengan nama Allah. Tidak mau bantu Mistah. Allah kata, maafkan orang tersebut. Jika kau maafkan, engkau, hai Abu Bakar, layak mendapat ampunan Allah. Sekarang aku ingin tanya, ya Abu Bakar, kau tidak pilih mana? Terus marah ke? Dendam ke? Berhenti membantu Mistah ke? Atau memaafkannya? Jika engkau maafkan dia, kau layak mendapat ampunan Allah. Make your choice. Sila pilih. Untuk teruskan sikap pendendammu atau pemaaf yang jika kau maaf, kau layak mendapat ampunan Allah. Make your choice. Pilih. Aku tak paksa, kata Nabi. Langsung Abu Bakar menjawab, aku pilih untuk mendapat ampunan Allah. Dan aku akan teruskan bantuanku kepada Mistah, ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ini sikap 10 sahabat Nabi nomor 1 yang layak masuk syurga. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, terserah mau ikut jejak Abu Bakar As-Siddiq, orang nomor 1 dari 10 sahabat Nabi yang garanti masuk syurga, atau teruskan dendam, marah terus menerus, benci, tidak ada sifat pemaaf. Ustaz hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik jenis yang kedua, sehingga senantiasa terdorong untuk memaafkan orang-orang yang kita benci. Okey. Dari sudut lain, Al-Qulabi berkata, ayat di atas diturunkan tentang Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak lagi bercakap dengan adik iparnya, yaitu suami dari adik perempuannya yang bernama Bashir bin Nu'man, juga sahabat. Abdullah bin Rawahah bersumpah, demi Allah, aku tidak akan bercakap lagi dengan Bashir bin Nu'man, adik iparku itu, yang telah memperlakukan
adikku sedemikian rupa. Dia juga bersumpah tidak akan masuk ke rumah Bashir dan tidak akan mendamaikan perbalahan antara Bashir dengan adik perempuannya. Jadi Bashir dengan istrinya, adik Abdullah bin Rawaha, bergaduh. Si abang ipar bersumpah demi Allah karena sangat marahnya, aku tidak akan damaikan mereka. Bersumpah dengan nama Allah. Sempena peristiwa itu, maka turunlah ayat di atas. Jadi penyebabnya ni banyak. Mengapa turun ayat tadi? Jangan kamu gunakan nama Allah sebagai penghalang kamu dari berbuat kebaikan. Hadirin dan hadirat, Ustaz yakin setiap yang mendengar ini, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, mengalami masalah yang sama. Kita ada orang yang kita bantu selama ini, tapi kerjanya menyebarkan fitnah ke atas keluarga kita. Macam Abu Bakar. Semua kita juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Abdullah bin Rawaha. Adik ipar ke, kakak ipar ke, abang ipar ke, yang bergaduh sehingga kita mengambil keputusan dan bersumpah tidak akan mendamaikan mereka. Ingat kaedah dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat ini diturunkan sempena sikap Abu Bakar As-Siddiq terhadap Mishtah. Sikap Abdullah bin Rawahah terhadap adik iparnya Bishr bin Nu'man. Tapi pengajaran ayat ini bukan hanya untuk mereka, tapi am, termasuk kita. Mau ikut atau tak mau ikut? Up to you. Make your choice. Kalau ingin selamat, ingin dapat petunjuk, dan mendapat ampunan, berlapang dada. Jangan jadi orang yang pendendam. Orang pendendam biasanya akan tension senantiasa. Dalam hidup kita sepatutnya kenang kebaikan orang, bukan mengenang kejahatan orang yang berlaku kadang-kadang hanya sekali-sekala sampai melupakan kebaikan yang begitu banyak. Di dalam ayat ini Allah melarang kita bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang baik, atau tidak bertakwa, atau tidak mengadakan islah atau perbaikan, mendamaikan antara manusia. Jika sumpah seperti ini kita lakukan, bermakna kita telah menjadikan nama Allah sebagai penghalang untuk kita melakukan amal-amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak reda jika namanya diperlakukan demikian. Oleh itu, jika sumpah seperti ini sudah diucapkan, maka wajib segera dilanggar dan dibatalkan, sebab sumpah seperti ini tidak sesuai tempatnya. Malah bukan hanya pertelingkahan dalam keluarga, antara kawan dengan kawan. Malah sikap ini juga mesti wujud bukan setakat untuk mendamaikan A dan B,
tapi juga termasuk antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu NGO dengan NGO yang lain, antara satu parti politik dengan parti politik yang lain. Berapa banyak parti-parti politik milik orang Melayu yang kerjanya bertelingkah sesama sendiri. Syabas dan salut kepada parti yang walaupun dihina, dicaci, diperlekeh, tapi tetap ingin mendamaikan antara satu parti dengan parti yang lain. Syabas. Parti yang macam itu yang Islamik, bukan pendendam, malah tak pernah kenang budi baik parti lain, budi baik orang lain tak dikenang. Terus ingin teruskan pertelingkahan. Orang yang ingin berbuat baik dan orang yang membantu justru dimusuhi. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai ke situ tetapi sudah sumpah dilanggar. Seperti yang kita sebutkan tadi. Karena pakcik, makcik suka membuli mak kita. Lalu kita sampai bersumpah, demi Allah, saya tidak akan tegur pakcik itu. Saya tidak akan naik rumah makcik itu. Memutuskan silaturahim sangat dilarang oleh agama. Sampai Nabi pernah menyebut, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Maknanya, agama sangat melarang memutuskan silaturahim. Nah, andai kata kita telah bersumpah menggunakan nama Allah, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, saya tidak akan tegur pakcik, uncle, auntie itu yang suka membuli mak saya. Salah. Dalam Islam, sumpah seperti itu wajib dibatalkan, wajib di-cancel, wajib hukumnya. Kita langgar sumpah seperti itu. Tapi Pak Ustaz, bukankah bila bersumpah itu tak boleh dilanggar? Betul. Itu bila sumpah yang baik. Tapi sumpah yang dilarang oleh agama, termasuk memutuskan silaturahim, wajib dilanggar, wajib dibatalkan. Hanya saja dalam Islam ada hukum. Bila sumpah yang wajib dibatalkan itu, wajib dilanggar itu, orang yang bersumpah tersebut mesti bayar kafarat. Kafarat maknanya denda, penutup dosa. Tetapi sesudah sumpah itu dilanggar, maka orang yang bersumpah tersebut mestilah membayar denda atau kafarat, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan seorang hamba abdi, atau kalau tidak mampu ketiga-tiganya, dia wajib puasa 3 hari. Itu namanya puasa kafarat.
Penjelasan tentang kafarat ini dapat kita lihat dalam firman Allah, dalam surat Al-Maidah, dalam surat lain, dalam ayat lain. Allah jelaskan tentang kafarat sumpah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Lengkap ayat ini menyebut tentang kafarat sumpah. Tapi sebelum itu Allah jelaskan bahwa Allah tidak menghukum orang yang bersumpah dengan niat tidak sumpah. Walaupun disebut wallah. Nanti Ustaz jelaskan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Allah tidak hukum. Maknanya Allah tidak beri dosa. Tetapi dia, yakni Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu beri makan keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka sebanyak 10 orang, atau memerdekakan seorang abdi. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, ketiga-tiganya, memberi makan tak mampu, memberi pakaian tak mampu, memerdekakan hamba juga tak mampu, hendaklah puasa 3 hari. Surat Al-Maidah ayat 89. Keterangan di atas sangat sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin dan hadirat, ini yang namanya ilmu. Ini yang namanya ilmu. Quran cakap, hadis sahih cakap. Bukan asal cakap saja. Itu sebabnya kata para sahabat, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah. Pelajaran minggu lalu yang last minute kita baru teringat, kita tak baca bahagian ini. Ya Allah, berapa ruginya kita kalau terlepas pelajaran hari ini. Banyak kita dapat tahu dengan ilmu yang pasti. Rupanya tak boleh sembarang sumpah. Menggunakan nama Allah untuk menghalang kita daripada berbuat baik. Namun demikian kata Allah, Allah tidak beri dosa orang yang apabila bersumpah tidak dengan tujuan sumpah. Nanti Ustaz jelaskan. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang bersumpah dengan menggunakan namanya untuk menghalang kita daripada berbuat kebaikan, maka pada ayat berikutnya Allah menjelaskan pula hukum sumpah yang tidak disengajakan. Ini ayatnya. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum
walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengajakan untuk bersumpah oleh hatimu. Itu baru dihukum. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Apa dia terjemahan maknawiyah? Dalam ayat ini pula Allah tidak akan menghukum orang yang bersumpah semata-mata ucapan lidah sahaja tanpa sungguh-sungguh. Malahan bukan hanya tidak dihukum berdosa, dia juga tidak diwajibkan membayar kafarat sumpah. Bukan saja tak berdosa, orang yang bersumpah tidak dengan niat sumpah, dia juga tidak perlu bayar kafarat. Sebagaimana di atas. Sebaliknya Allah hanya akan menghukum sebagai sumpah sekiranya sumpah itu keluar dari hati dan diucapkan dengan lidah. Ucap dengan lidah, hati membenarkan. Baru dihukum. Mungkin ada di kalangan jemaah yang tidak faham lagi. Atau kurang faham. Sebab dulunya Ustaz pun tak faham. Sebelum berangkat ke Arab Saudi. Untuk belajar di sana. Tahun 72. Masya Allah. Genap sudah 50 tahun. 72 sampai di Madinah. Sekarang 2022. Allahu Akbar. 50 tahun. Dah setengah abad. Ustaz ulang. Apa maksudnya Pak Ustaz bersumpah dengan menyebut wallahi tapi tidak dengan niat sumpah? Ceritanya macam ini. Ustaz sebelum berangkat ke Madinah, Ustaz anggap macam yang bapa-bapa dan ibu-ibu punya anggapan. Bila disebut wallahi, itu maknanya dah sumpah. Kita terikat dengan apa yang kita ucap sesudah itu. Rupanya tidak. Begitu sampai di Madinah, di Mekah, di Jeddah, di Riyadh, orang Arab bercakap wallahi ini macam air. Cakap sikit wallahi. Cakap sikit wallahi. Cakap sikit wallahi. Tapi bukan dengan maksud sumpah. Hanya penyedap kata saja. Kalau kita sampaikan satu berita, dia selalu jawab, wallah. Sikit-sikit wallah. Sikit-sikit wallah. Itu sudah menjadi tabiat orang Arab. Dan Allah Maha mengetahui. Ucapan yang mereka ucap tersebut hanya sekedar penyedap kata. Bukan dengan makna sumpah. Yang macam itu tu tidak ada apa-apa hukum. Dan tidak dikenakan dengan mesti bayar kafarah. Tidak. Itu maksudnya. Apabila kamu bersumpah, yakni ucap wallahi, tapi tidak dengan makna sumpah. Demikianlah. Sumpah wow itu, wallahi, biasanya bahasa kita demi Allah. Kita kadang-kadang sebut juga demi negaraku.
demi bendera, demi. Tak ada sedikit pun ada niat sumpah. Tidak jadi masalah. Tidak ada hukum di sisi Allah. Tidak berdosa. Berapa banyak nyanyian menggunakan istilah demi. Demi negaraku, demi ibu bapakku. Aku datang juga hari ini demi rasa sayangku kepada ibu bapakku. Tak ada niat sumpah, no problem. Cuma bila ditanya apa hikmah Pak Ustaz? Hikmah di balik ketentuan di atas. Sama ada suruhan agar membatalkan sumpah untuk tidak melakukan kebajikan, atau kebolehan menutup dosa sumpah tersebut dengan menunaikan kafarat, atau tidak menghukum orang yang bersumpah tanpa disengajakan. Kesemua ketetapan Allah itu menunjukkan betapa luasnya kurnia Allah terhadap umat manusia. Kurnia Allah. Betapa luasnya rahmat dan kurnia Allah terhadap umat manusia, dan tidak mau memberatkan mereka dalam beragama. Pemahaman ini sangat mustahak kita miliki, kita yakini. Gara-gara tidak memahami hakikat inilah, sesetengah orang terus saja dalam keadaan was-was. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu terasa buang angin kentut, sedangkan kamu sedang salat. Apabila kamu buang angin padahal kamu sedang salat, jangan kamu batalkan salatmu sehingga kamu dengar bunyi kentutmu atau kamu tercium bau busuknya angin yang keluar. Nabi berbuat demikian karena Nabi tidak mau susahkan umat. Kita digigit nyamuk, lalu kita tepuk, mati, keluar darah. Jangan batalkan. Darah yang sedikit itu dan tidak mengalir, dimaafkan. Kita potong kambing, kita potong ayam, kita potong ikan. Jangan pula semuanya kita cencang-cencang untuk dibasuh dengan anggapan kononnya di dalam daging itu, daging ikan ke kambing ke ayam ke, mesti ada darah di dalamnya. No. Itu semua dimaafkan. Itu sebabnya belajar agama tak cukup sekedar belajar azimah, hukum asal. Kita juga perlu belajar rukhsah, hukum kelonggaran. Atau istilah lain disebut dengan umumul balwa. Sampai-sampai orang-orang yang was-was kalau beruduk, terpercik saja dalam bak itu air uduknya, satu bak itu dibuang. Itu semua was-was. Dan was-was datangnya daripada syaitan. Jadi kembali kepada persoalan.
bila terlanjur bersumpah dengan nama Allah untuk memutuskan silaturrahim, awak cukup setelah batalkan bayar kafarat sumpah. Kalau kamu bersumpah dengan nama Allah, tapi kamu tidak ada niat dalam hati untuk bersumpah, tidak ada apa-apa hukum. Semuanya itu mengandung hikmah betapa luasnya kurniaan Allah. Sebab Allah tidak mau menyusahkan umat manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum bersumpah secara umum, tadi sumpah secara umum, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula hukum sumpah yang lebih khusus, yaitu ilak. Ini yang Ustaz katakan tadi, sumpah ilak. Yaitu suami bersumpah tidak akan menggauli, mengadakan hubungan intim dengan isteri selama 4 bulan. Dia boleh mendatangkan perceraian. Sumpah tidak akan mengadakan hubungan kelamin dengan isteri selama 4 bulan, itu namanya sumpah ilak. Pak Ustaz, bila munculnya sumpah ilak ini? Jawabnya, sumpah ilak ini sudah wujud sebelum datangnya Islam. Ia telah berlaku di zaman jahiliyah. Ini keterangannya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Kepada orang-orang yang mengilakkan istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam, bertetap hati untuk talak, menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, apa pula penjelasannya? Ini yang Ustaz katakan masih terdapat dalam masyarakat yang tidak tahu, malah tak pernah dengar pun istilah sumpah ilak. Ini dia. Ilak menurut istilah agama, sumpah suami bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan istrinya. Menurut Said bin Al-Musayyab, ini sejarahnya, ilak adalah amalan yang sudah wujud sejak zaman jahiliyah. Lelaki pada waktu itu yang benci kepada istrinya dan tidak pula mahu istrinya dikahwini oleh orang lain, lalu mereka bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 tahun zaman itu, atau 2 tahun, atau lebih dari masa itu, semata-mata dengan tujuan untuk menganiaya istrinya. Dia bersumpah, wallahi, aku tidak akan mengadakan hubungan jenis dengan istriku setahun, 2 tahun, 5 tahun. Kalau dia sangat benci dengan istrinya, semata-mata tidak mau istrinya kawin dengan orang lain, tujuannya semata-mata untuk menyiksa istrinya. Dibiarkan istrinya tergantung-gantung tidak bertali. Statusnya bukan sebagai istri karena tidak dihubungi lagi, dan bukan pula sebagai wanita yang sudah diceraikan. Tidak juga. Begitu di zaman jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ayat di atas
dan membatasi tempo ilak pada batas 4 bulan sahaja. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. 4 bulan saja maksimum. Siapa yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya kurang daripada masa 4 bulan, maka dia tidak dinamakan ilak. Kalau sekedar seminggu, sebulan, 2 bulan, itu bukan ilak. 4 bulan, itu baru namanya ilak. Andai kata suaminya kembali menggauli istrinya dalam tempo sebelum 4 bulan berakhir, atau pada akhir tempo 4 bulan, maka dia diwajibkan membayar kafarat sumpah. Karena dia tadi dah sumpah, apabila dia gauli istrinya sebelum berakhir 4 bulan atau bertepatan dengan hari yang terakhir 4 bulan, boleh. Cuma dia diwajibkan membayar kafarat sumpah. Tetapi sekiranya masa 4 bulan tersebut suami tidak juga menggauli istrinya. Ini andai kata dah sampai 4 bulan suami tidak menggauli juga istrinya, maka hakim berhak menyuruh suaminya memilih antara dua, membayar kafarat sumpah supaya wanita tersebut tetap menjadi istrinya bila bayar kafarat sumpah, atau dan selanjutnya menggauli istrinya, atau pilihan kedua menceraikan istrinya. Jadi Islam tidak mau menganiaya wanita sebagaimana di zaman jahiliyah bertahun-tahun. Islam kata boleh. Budaya itu kamu teruskan, tapi maksimum 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak juga digauli, hakim memberi kata dua. Sama ada kamu gauli istrimu sehingga dia menjadi istrimu terus, atau kamu ceraikan. Dalam hal ini kembali kepada istrinya adalah lebih afdal. Nah, kembali kepada istri adalah lebih afdal daripada menceraikannya. Karena Allah berjanji akan memberinya keampunan dan rahmat. Sedangkan jika diceraikan, Allah Maha mendengar ucapannya dan Maha mengetahui terhadap niat dan perbuatannya. Hakikat dan hikmah ini terkandung pada penghujung ayat di atas, yaitu wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Hakikat ini ya penghujung ayat di atas. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Ini masih lagi ayat yang ke-227, penghujung 226 dan 227. Artinya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam untuk tetap menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Okey. Itu terjemah harfiah. Sekarang kita ingin tahu tafsirannya. Tetapi andai kata suami enggan menjalankan salah satu dari dua perkara tersebut, menggauli tidak, cerai pun tidak. Karena tujuan suami berbuat demikian untuk menyiksa istri. Bila terjadi, sudah hakim offer, pilih antara dua. Maka hakim berhak menceraikan istrinya dengan paksa. Hakim ada hak untuk menceraikan istrinya secara paksa. Jadi laki-laki tak boleh buat suka-suka hati terhadap wanita. Tak. Dan sebahagian ulama berpendapat, apabila sampai 4 bulan suami tidak kembali menggauli istrinya, maka dengan sendirinya istrinya jatuh talak bain
talak yang tak boleh dirujuk. Tidak perlu dikembalikan kepada hakim. Yang tadi pendapat yang pertama, bila tidak gauli juga setelah 4 bulan, hakim akan beri 2 pilihan. Pendapat yang satu lagi, kata ulama fiqh, bila sampai 4 bulan tidak digauli, automatically isteri itu sudah tertalak dengan sendirinya dengan talak bain, bukan talak rajai. Talak rajai maknanya boleh kembali, boleh rujuk. Ini tidak, tak boleh rujuk. Tidak perlu dikembalikan kepada hakim. Talak bain maksudnya talak yang tidak membenarkan suami rujuk kepada isterinya. Antaranya jika berakhir masa iddah isteri yang ditalak. Kalau mereka ingin kembali juga, mestilah dengan akad nikah yang baru. Nah, itu sebabnya bain terbagi 2. Ada bain sughra, ada bain kubra. Bain kubra ini bila talak sampai 3 kali, itu namanya talak bain kubra. Rujuk tak boleh, kawin pun tak boleh. Sehingga wanita yang sudah ditalak sebanyak 3 kali, talak rujuk. Talak yang kedua rujuk lagi. Boleh hanya 2 kali. Talak kali 3 tak boleh. Ini namanya bain kubra. Talak tak, rujuk tak boleh, kawin balik pun tak boleh, sehingga wanita tersebut kawin dulu dengan second husband. Kawin dengan lelaki lain, dah cerai dengan second husband, habis iddah, baru first husband boleh meminang balik. Tetapi bain sughra disebabkan karena ilak tadi, hanya tak boleh rujuk, tetapi suaminya boleh kawin tanpa wanita tersebut kawin dengan lelaki lain yang kita selalu sebut dengan Cina buta. Tak perlu. Nah, kalau laki-laki tersebut ingin balik kepada isterinya, dia mesti kawin, itu pun terserah kepada suami. Terserah kepada isteri. Mau menerima balik pinangan isterinya yang ingin kembali mengawininya atau tidak, dia ada hak. Berbeza halnya apabila isteri tersebut dalam iddah untuk dirujuk. Itu bab lain. Rujuk tidak ada pilihan. Sebab dalam hal rujuk, suami lebih berhak daripada isteri. Tetapi apabila talak bain disebabkan ilak tadi, isteri tersebut mau dikawini, isteri tersebut ada hak untuk menolak atau menerima. Kalau mereka ingin kembali juga, mestilah dengan akad nikah yang baru. Dan isteri dalam hal ini berhak sama ada menerima lamaran bekas suaminya atau menolak. Yes, ini dia. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, ilmu hukum hakam dalam rumah tangga, talak, rujuk, perlu dipelajari hukum hakamnya. Iddah, semuanya kita kena tahu. Iddah ada berapa macam. Iddah wanita yang masih datang haid, lain. Iddah yang sudah menopause, lain. Iddah wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, lain. Iddah wanita kematian suami, lain. Menarik dalam Islam. Adapun cara kembali dari supah ilak ada 3 cara. Kalau suami ingin kembali dalam masa belum lepas 4 bulan, boleh
kembali dengan menggauli istrinya walaupun dia tidak ucap. Cukup dia menggauli dengan mengadakan hubungan intim suami istri. Dah rujuk. Dah berakhirlah ilak. Yang kedua, kembali dengan menggauli istrinya jika tidak ada halangan. Maknanya sedang tidak haid. Tetapi jika ada halangan seperti haid, boleh dengan lisan dan niat saja. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, cukup dengan lisan. Sama ada ketika ada halangan atau tidak ada halangan. Cukup dengan lidah. Begitu kata ulama fiqh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum kita akhiri dengan doa, mari kita jawab beberapa soalan semampu yang boleh. Pak Ustaz, setahu saya kunut ada 3. Kunut subuh. Yang kedua, kunut witir. Yang ketiga, yang pertama kunut subuh. Yang kedua, kunut pada rakaat terakhir salat sunat witir. Dan yang ketiga, kunut nazilah, yaitu apabila umat Islam ditimpa musibah. Kunut nazilah namanya. Ketiga-tiganya disebut dalam ilmu fiqh. Kunut subuh, para ulama fiqh berbeza pendapat. Ada yang mengatakan perlu, antara lain mazhab Syafi'i yang berlaku di Nusantara. Tapi mazhab-mazhab yang lain seperti Hambali di Mekah, mereka mengatakan bahawa dalil tentang suruhan kunut subuh nilainya dhaif. Sementara yang mengatakan subuh perlu kunut, mereka pula menilai hadisnya kuat. Jadi dalam hal ini kita boleh bertolak ansur. Bila imam pakai kunut, kita bagus angkat tangan dan mengaminkannya. Bila berimam dengan imam-imam yang tidak pada kunut, tidak jadi masalah. Ikut saja imam. Tambah pula hukum kunut subuh hanya sunat, bukan wajib. Kunut pada rakaat terakhir salat witir juga digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kunut nazilah. Hadirin dan hadirat, kunut nazilah pernah dilakukan oleh Nabi selama 1 bulan di setiap salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selama 1 bulan pada rakaat yang terakhir, ketika i'tidal rakaat terakhir, baca kunut, makmum mengaminkan. Setahu Ustaz, Nabi hanya buat kunut nazilah pada salat fardu, bukan pada salat sunat. Sebab yang ditanya, Pak Ustaz, bolehkah kita buat kunut nazilah pada salat sunat? Pada salat sunat hanya ada salat sunat witir. Tapi kunut nazilah Nabi tidak pernah buat. Sempena kita melakukan salat-salat sunat. Wallahu a'lam. Ingat, dalam bab ibadat kita kena ikut Nabi. Ini sebagaimana yang ditanya, Pak Ustaz,
Apa beza kaedah ibadat dengan kaedah muamalat? Al-aslu fil ibadah at-tauqif atau haramun. Ada dua istilah. Asal usul ibadat adalah haram. Asal usul ibadat adalah tak boleh. Asal usul ibadat adalah terhenti. Illa ma amarahallahu wa rasuluh. Sambungannya, kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Ada tak suruhan agar salat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh? Ada? Buat. Ada tak dalil menyuruh agar salat duha, tahajud, witir, rawatib? Ada? Buat. Mana-mana salat yang tidak datang dari Nabi, jangan buat. Itu maksudnya tauqif, henti, dilarang. Kalau hari ini 27 Rajab sama dengan Isra Mi'raj, ada tak salat sunat Isra Mi'raj dari Nabi? Tak ada. Jangan buat salat sunat Isra. Hari ini, hari Isnin, bertepatan dengan 27 Rajab. Ada tak puasa sunat Rajab? Jawabnya tak ada. Jangan puasa hari ini dengan niat sengaja aku puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi dengan niat salat sunat Isnin. Puasa sunat Isnin. Itu makna asal usul ibadat adalah terhenti. Kecuali apa yang Allah suruh. Adapun muamalat tentang pakaian, makanan, minuman, daging, buah-buahan, sayur-mayur, minuman, itu muamalat. Al-aslu fil asya'i mubahun. Asal usul dalam segala-galanya sesuatu adalah boleh. Ingin memakai pakaian, semuanya boleh. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Memakai pakaian boleh? Dari nylon, dari cotton ke, daripada kulit ke, daripada serat nenas ke, daripada serat kayu ke, dari goni ke, semua boleh. Yang tak boleh, yang dilarang oleh Allah, khas untuk laki-laki, yaitu pure silk, sutra asli. Datang pengharaman, baru tak boleh. Nak makan apa saja, makanan, daging ke, minuman ke, semuanya boleh. Kecuali apa yang datang daripada Allah dan haram tentang haramnya. Seperti bangkai, seperti minum darah, seperti minum yang memabukkan, seperti daging khinzir. Nah, yang tak boleh, itu saja. Asal usulnya semuanya boleh. Itu maksudnya. Ustaz ulang sekali lagi. Asal usul ibadat semuanya dilarang. Kecuali apa yang Allah dan Rasul suruh. Itu sebabnya, hendak beribadat, perlu tahu ada dalil atau tidak. Kalau tak ada dalil, tak boleh buat. Tak ada suruhan dari Nabi lalu buat bid'ah namanya. Bila kita makan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, haram hukumnya. Ingin memakai perhiasan, boleh. Dengan apapun. Tapi hei laki-laki, emas, pure, yang asli, tak boleh. Itu saja yang tak boleh. Demikian pencerahan dari Ustaz. Yang terakhir, Pak Ustaz,
kita disuruh supaya ikut ulama. Betul? Lebih-lebih lagi kita orang awam perlu berguru dan pastikan guru kita guru yang mursyid, guru yang dapat memberi petunjuk, hidayah yang pertama. Apa tadi makna hidayah yang pertama? Memberi penjelasan dan bimbingan dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Kita sebagai orang awam tidak dapat mengambil hukum secara langsung dari Quran dan Sunnah. Guru agama, ustaz, para ulama, pendakwah, kita memerlukan mereka. Sebab mereka ada ilmu tentang itu. Tapi ingat, ulama terbagi dua. Ada namanya ulama khair, ulama yang baik, yang menyampaikan ayat-ayat Quran, tafsiran ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, membimbing kita dalam bab akidah, membimbing kita dalam bab beribadat dan akhlak, berdasarkan Quran dan Sunnah. InsyaAllah ulama seperti itu namanya ulama khair, ulama baik. Ada satu lagi jenis ulama dipanggil dengan ulama su', ulama jahat, ulama buruk, yang mengajar jemaahnya tidak berpaksi kepada kalamullah dan kalamur Rasul. Malah ulama jenis ini seolah-olah menyuruh agar audiennya ikut cakap dia. Ulama jenis ini akan melarang bila ada jemaahnya bertanya apa dalilnya dari Quran dan Sunnah, dimarahi, dibentak. Sambil mengatakan, kamu tak percaya aku ke? Yang diajar Nabi lain, yang dia lain ajarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kebimbangannya, rasa takutnya dengan mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku paling takut menimpa umatku pada akhir zaman adalah munculnya imam-imam yang menyesatkan. Oh, ada juga imam-imam yang menyesatkan. Imam itu, al-a'immah itu plural dari imam. Imam itu leader. Leader yang ingin menyesatkan kita. Khasnya dalam bab agama, dia tidak merujuk dengan kalamullah dan kalamur Rasul. Dia lebih utamakan dia punya pandangan. Dipaksa, diajar audiennya. Bila tanya dalil dimarahi. Bagi ustaz, itu di antara ciri-ciri ulama su'. Di antara motif dan objeknya mengajar supaya banyak pengikut. Tak mau muridnya ikut ulama yang lain. Ingat hadirin dan hadirat hadis Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus tugas Nabi. Kalau Nabi menyampaikan kepada umatnya, kepada sahabatnya, apa kata Allah? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul, barulah namanya ulama apabila masih lagi meneruskan tugas seperti itu. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Ingat, ciri-ciri ulama disebut oleh Allah dalam surat Fatir, kalau tak salah ayat 28.
Apa kata Allah tentang ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama. Ulama adalah plural daripada alim. Alim itu satu orang, orang yang berilmu. Jamaknya ulama. Allah sebut orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Oleh sebab itu, apabila orang yang tidak takut kepada Allah menyampaikan ajaran agama sesuka hati, tidak berpaksi kepada apa kata Allah, apa kata Rasul, bagi ustaz, itu bukan ulama. Kalaupun ulama, ulama jenis kedua, ulama su', na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, nasihat ustaz, pandai-pandailah memilih siapa orang yang akan membimbing kita. Sampai di mana dalil Quran dan Sunnah dia bawa untuk menjadi pegangan kita, supaya kita tidak sesat di atas muka bumi yang sementara ini. Ustaz kira cukup 3 soalan itu dulu yang dapat Ustaz jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Ustaz ulangi, hidayah terbagi 2. Hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan. Ustaz dah jelaskan betapa bahayanya bila bersumpah dengan nama Allah dalam hal kita tidak mau berbaik-baik dengan orang-orang yang kita benci. Ustaz juga telah jelaskan tentang makna ilah, iaitu sumpah tidak akan menggauli isteri. Oleh sebab itu, kita mohon kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki dan perolehi pagi ini, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dipanggil dengan hidayah yang kedua, yaitu taufik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu, ya Allah, kepada mereka, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berilah kami hidayah-Mu, sama ada hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, seperti kehadiran kami dalam majlis ilmu seperti ini setiap pagi. Dan juga hidayah jenis yang kedua, yaitu Engkau bukakan hati kami, dorong supaya kami dapat melaksanakan kebenaran yang telah kami perolehi dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami dari sisi-Mu rahmat, dan bimbinglah segala urusan yang kami lakukan pada masa-masa yang akan datang. Senantiasa berada di dalam bimbingan-Mu, hidayah-Mu, hingga akhir hayat. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yakni konsisten, senantiasa di dalam kebenaran. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, dan jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.